Theo tengah berada di balkon mansionnya menikmati udara luar yang sejuk. Dia sedang menghirup oksigen segar karena mansionnya dikelilingi hutan pinus. Kemudian Theo duduk di sofa yang empuk menghadap ke arah pemandangan luar. Tak lupa juga kegiatan santai ini ditemani dengan wine mahal kesukaannya. Matanya sekali terpejam saat angin sejuk datang menghembus ke arahnya. Theo mendengar langkah kaki yang banyak mendekati dirinya. "Kudengar kau kemarin menggunakan wanita asing untuk melakukan misi," tanya seorang pria dengan suara husky-nya. Dia menyamar sebagai pegawai kasino. "Aku mendapatkannya dari kenalanku. 4 pria itu besar. Lapor padaku hasil kerja kemarin," kata Taeyong dingin. "Pengedaran kemarin berhasil. Kita akan mendapatkan untung bersih." "Kemarin?" kata pria berhusky. Dia tersenyum saat mendapatkan laporan yang baik. "Jika ada yang berusaha menghalangi kerja kalian, balas," Theo tegas. "Tentu," balas 3 pria tersebut serentak. Komunitas gelap dan bisnis rahasia yang dijalankan Taeyong tentunya dan bertentangan dengan hukum. Dia melakukan kejahatan tersebut tidak seorang diri, ditemani oleh 3 rekannya, di mana rekannya tersebut adalah temannya. Mereka membentuk suatu komunitas untuk organisasi rahasia yang bernama, di mana Kim Taeyong menduduki posisi sebagai bos. Dia yang membentuk komunitas ini. Dia memiliki kekuasaan tertinggi, tugasnya lebih banyak menjadi, dan juga terkadang dia membantu tugas rekannya. Pria bernama berusia 28 tahun dan satu-satunya pria yang wajahnya tidak menyeramkan jika dibandingkan dengan rekannya yang lain, namun dia yang paling dalam. Ia bahkan tidak segan untuk korbannya. Di komunitas dia memiliki tugas sebagai dalam pengelolaan. Pria berusia 28 tahun pria memiliki satu hotel lalat pada pipi kirinya. Dia terkenal sebagai pria yang sangat temperamental. Di komunitas dia memiliki tugas untuk pengelolaan dan juga memegang penuh pengelolaan dan tempat hiburan malam lainnya. Komunitas mereka sudah berjalan 9 tahun lamanya. Terbilang berusia muda, namun mereka sangat terkenal di dunia. Desinwu adalah terkuat dan komunitas mereka paling terkuat di Korea Selatan. Komunitas mereka mulai ditakuti oleh komunitas lain setelah menang bersih tegang dengan Dawon, balas yang tersenyum. Young Dawon, adik laki-laki Yan yang berusia 13 tahun. Dia sekarang berada di kelas 2 SMP. Dawon yang baru saja pulang dari sekolahnya terkejut melihat kedatangan kakaknya. Dawon terkejut saat melihat betis kakaknya terbalut perban dan juga jalannya yang pincang. "Luna, kenapa?" tanya Dawon pada Yan. Dia lekas membantu kakaknya berjalan. "Tidak apa kok, ayo masuk," balas Yan tersenyum.
Nona, kenapa? Tanya Dawan pada Ian. Dia lekas membantu kakaknya berjalan. Tidak apa kok, ayo masuk, balas Ian tersenyum. Paman, bibi, ada Ian, Nona, teriak Dawan sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Lekas paman dan bibi yang mendengar panggilan Dawan keluar untuk menemuinya. Mereka terkejut sekaligus senang melihat kedatangan Ian yang mungkin sudah lama tak berkunjung. Ian, kau datang, kata bibi senang lekas mempersilakan Ian duduk. Ada apa dengan betis menak? Tanya bibi khawatir. Paman, bibi dan Dawan pun lekas mengikutinya duduk di lantai. Biasa saat di bar betisku terkena pecahan botol minuman. Tiga hari lalu adalah saat aku sedang melakukan misi batin Ian. Iya, maaf Dawan sayang, Nona kemarin sempat kehilangan ponsel, namun ternyata terselip di sisi tempat tidur. Ian kembali berbohong. Paman tambah kerja? Tanya Ian. Paman malah nafasnya lalu menunduk. Paman baru saja di PHK. Coba paman sedih. Paman sabar ya. Aku yakin paman akan kembali mendapatkan pekerjaan. Ian dan Dawan sudah menganggap paman dan bibinya seperti orang tua sendiri, karena mereka pun sayang pada Ian dan Dawan. Semenjak Ian beranjak dewasa dan mendapatkan pekerjaan, Ian memerintah rumah yang dekat dengan tempat kerjanya dan tinggal seorang diri. Kemudian Ian juga menanggung seluruh biaya Dawan, paman, dan bibinya. Ya sudah, akan bibi buatkan makan malam dahulu. Bibi bangkit dari duduknya untuk menuju ke dapur, namun sebelum itu Ian menahannya. Tak usah, bibi, aku sebentar lagi akan pergi bekerja. Dawan kembali fokus mengerjakan tugasnya, lalu tiba-tiba Ian bertanya pada adiknya, Dawan, kau tidak pernah merasa diperhatikan oleh seseorang yang asing kan? Mungkin diikuti atau sebagainya? Tanya Ian pelan. Dawan menoleh ke arah kakaknya karena pertanyaan aneh. Tidak kak, memangnya kenapa? Tanya Dawan bingung. Ah tidak, jika kau merasa ada yang aneh, lekas hubungi Nona, paman atau bibi, bahkan polisi ya. Tanya sudah berbulat antara hati dan otaknya. Dia sangat bimbang malam ini. Entah tiba-tiba dia sangat menginginkan minuman campuran buatan Ian yang sangat lezat itu. Perdebatan antara hati dan otak yang cukup panjang membuat dirinya menjadi kesal. Sial, kenapa rasa lezat minumannya terus terbayang olehku? Gumannya kesal. Tanya rasa dia sangat aman menginginkan minuman itu. Ah, sial, gumannya kesal. Lekas dia bangkit dari duduknya dan pergi. Hatinya yang menjadi pemenang.
tolong fresh martini, kata Taeyong dengan suara beratnya. Ian mendengar suara berat seorang pria di depannya. Tak asing, dia juga menyerupai aroma maskulin yang familiar. Lekas Ian mengangkat kepalanya untuk melihat siapa pria di depannya. Taeyong, sapa Ian. Taeyong menatap wajah Ian sebentar dengan tajam, kemudian dia alihkan pandangannya ke sembarangan arah. Oke, balas Ian tersenyum. Setelah beberapa saat akhirnya minuman pesanan pria itu telah disajikan olehnya. Taeyong diam-diam tak bicara pada Ian. Ian pun segera lihat dan membuka suaranya pada Taeyong. Pria itu meneguk minumannya perlahan sambil dia melihat ke arah sekeliling. Taeyong menangkap pada pandangannya melihat seorang pria yang sedang memperhatikan Ian dengan lekat dari kejauhan. Taeyong melihat gerak-gerik pria tersebut sangat mencurigakan. Benar jika dia pergi mengarah ke toilet, namun dia tidak benar-benar pergi ke sana. Dia kembali memutar untuk melihat lebih dekat pada pria yang memperhatikan Ian. Dia melihat pria tersebut hanya membawa sebuah dari saku belakang celananya. Pria tersebut masih memperhatikan Ian dari kejauhan. Taeyong semakin yakin jika pria ini memiliki niat jahat. Taeyong segera kembali ke kursinya. Dia meneguk minumannya habis dalam sekali tegukan. Dia mengambil 3 lembar uang pada saku celananya lalu diletakkan di samping gelas minumannya. Tanpa bicara, segera dia meninggalkan kursinya. Dia yang melihat sikap Taeyong hanya menggeleng heran. Ian telah selesai bekerja. Dia telah mengganti pakaiannya. Lekas dia bergegas untuk pulang ke rumah. Selama perjalanan pulang ke rumah, Ian merasakan ada yang mengungkitinya di belakang. Dia terus menolehkan kepalanya ke belakang untuk melihat siapa yang berurusan mengungkitinya. Pada saat dia menolehkan kepalanya, orang tersebut menghilang. Ian merasa takut, tubuhnya merinding. Dia melihat jelas bayangan tubuh orang tersebut di jalanan dan juga kaki. Ian kembali menolehkan kepalanya di belakang, namun tetap saja orang tersebut kembali menghilang. Ian mendengar suara kencang di belakangnya. Ian menolehkan kepalanya ke belakang. Saat namun tak mendapati keberadaan orang yang mengikutinya, ia tak ingin penasaran. Dia segera mempercepat langkahnya agar cepat sampai rumah. Di sisi lain, dia melihat tubuh pria yang mengikuti Ian kemudian dilemparnya kasar sampai tubuhnya tersungkur dan tertabrak suatu benda yang mengalihkan suara yang cukup keras. Taeyong menunjuk perut pria tersebut keras sehingga pria tersebut jatuh tersungkur. Dia mendapati pria itu dan pria itu batuk-batuk mengeluarkan. Taeyong semakin kasar menarik kerah pria itu dan menyudutkannya ke dinding.
Apa kau disuruh untuk wanita itu? Tanya Taeyong marah. Tidak, aku hanya disuruh. Perutnya balas terbata-bata. Oleh siapa? Tanya Taeyong lagi. Dia masih memegang erat kerah pria itu. Jongkok, dia tanya. Sialan, umpat Taeyong lekas. Taeyong, pria di depannya, menggunakan kedua tangannya. Dia dengan sekuat tenaga. Pria tersebut memberontak. Tangannya menepuk-tepuk lengan Taeyong saat merasakan Taeyong semakin dengan kencang sampai pria tersebut sudah tak berkutik lagi dan lemas. Taeyong, pria tersebut segera Taeyong lepas celana menelpon anak buahnya. Cepat datang ke sini dan urus orang ini, perintahnya.